Halo ya trader. Nah, sekarang saya akan mereview hasil mingguan dari EA Perwira versi 1.05 ya. Nah, kenapa saya pakai versi 1.05 ya? Padahal ada versi 1.06. Ya, karena ada yang bilang bahwa versi 1.05 ini lebih bagus dibandingkan yang versi 1.06. Yang makanya saya pakai di versi 1.05. Nah, kemudian sekarang ini memasuki minggu kedua, ya, minggu kedua, dan untuk pairnya sendiri ada pair gold, ya, pair gold. Kemudian untuk hasilnya seperti apa? Tapi sebelum itu, saya mau informasikan dulu bahwa saya sempat ini ya, karena EA Perwira ini banyak sekali pemakainya. Ya, saya juga ini mungkin ownernya, kalau misalnya ada menonton ya untuk EA Perwira ini, saya harap mungkin bisa dikoreksi, mungkin ada review salah yang salah kata atau salah untuk strateginya, bisa dikoreksi kembali ya. Nah, ada yang pakai itu, ada yang menginfo ke saya, bang, itu ya Perwira ada kabar buruk, ada yang MC gitu. Terus saya cari-cari info lagi ya, ternyata memang dua minggu ini itu benar-benar gold itu nggak bersahabat ya. Pas perang itu gold naik, kemudian setelah itu ya, minggu ini dia malah trennya turun kuat sekali. Itu tren naik kuat ya, 2 minggu sebelumnya turun, terus minggu ini trennya kuat turun, benar-benar sangat kuat gitu. Dan katanya developernya juga MC ya, ini saya nggak tahu itu balasnya berapa. Nah, dan yang ngasih tahu saya ini memang dia pakai juga, pakai Perwira. Kemudian balance all-nya berapa ya, di 300 USD atau 30.000 sen ya, dia pakai akun sen. Kemudian sempat top up lagi ya, top up sampai dengan 50.000 sen karena sempat floating sampai 40.000 ya, sempat floating sampai 40.000 dan akhirnya TP ya, karena semua OP-nya buy, akhirnya TP ya, akhirnya TP. Jadi dia bilang yang 500 USD atau 50.000 sen itu masih aman, masih aman karena sampai floatnya itu 40.000. Benar-benar ngeri banget 40.000 mah. Dan saya tanya itu posisi keberapa, itu layer dia bilang 120-an. Layer 120-an itu udah kayak mana layer 120-an? Saya benar-benar belum pernah melihat ya layer sampai 100 layer gitu. Itu sampai dengan 20 layer itu udah ngeri ya, udah ngeri. 20 layer aja udah ngeri, apalagi 100 layer. Wah, benar. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang merekomendasikan lebih baik ke EA Perkasa aja ya, karena EA Perwira memang butuh modal yang besar ya. Jadi untuk lebih safe-nya itu pakai EA Perkasa gitu sih katanya, tapi saya belum pernah nyoba yang Perkasa sih ya. Kemungkinan memang parameternya berbeda dengan EA Perwira. Oke. Nah, tapi di sini kan saya nggak pakai untuk settingan dari developernya, cuman saya setting sendiri ya, asal-asalan gitu. Cuman apakah hasilnya bagus saya juga nggak tahu ya, karena memang percobaan ya, langsung real. Karena saya juga untuk backtest benar-benar nggak pernah backtest lagi ya, udah males gitu, karena hasil backtest itu cuman hasil halusinasi ya, menghalu beneran. Terus USD jadi 10.000 itu bener halu banget, baru direalkan loss terus ya, bahkan MC. Oke. Nah, hasil di minggu ketiga ini mari kita cek. Oke, floating ya, floating di min 1089 atau 10 USD ya. Buy di pucuk banget ini 1795 ya, ada 4 layer, dan ini saya batasi ya, hanya di 10 layer aja ya, karena 100 layer itu benar-benar parah banget kalau misalnya sampai 100 layer. Apalagi ini saya pakai di lot awal di 0,10 ya, itu 100 layer dengan lot awal di 0,01. Lot awal berarti 100 layer itu kemungkinan
16 slot 16 slot atau lebih. Oke. Makanya ini saya pakai di 0,10 ya, cukup berbahaya juga 0,10. Ada 4 ya. Entah ini bisa close atau gimana. Oke. Apakah ada yang close ya? Kita cek untuk hasil mingguannya. Apakah ada profit ya atau malah enggak sama sekali? Kita cek 15 sampai dengan tanggal 19 sip. Oh, ada. Dapat cuman 68,02. Oke, kita cek untuk harian dari tanggal 8 sip, dapat 12 ya. Nah, ini awalnya saya salah nih, pakai 0,01. Padahal harusnya di 0,10 ya. Oh, ini 2 minggu lalu deh, bukan ini. Ini kan minggu kedua. Minggu kedua harusnya dari tanggal 15. Kok saya mengulang ya? Ya maafkan ya. Harusnya dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Itu malah dari tanggal 8. Sip. Dapat 68 ya ini ya. Oke. Dari tanggal 19 berarti benar. 15. Sip. Oke, nah ini baru benar. Ini dari OP dari tanggal 8, akhirnya close tanggal berapa close? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 close untuk sell. 1, 2, berapa layer ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer akhirnya close. Tanggal 15, sip. Kemudian ada buy juga nih. Ya, tanggal 15. Nah, ini sekali TP itu dapat 5 USD karena sekali TP itu cuman di 500 poin ya, 500 poin atau 50 pips ya. Ini 500 poin tuh. 1795.214 sampai dengan 1795.714 berarti benar 500 ya. 500 poin. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 16. Tanggal 16 sip. Dapat berapa? 10. Oke, lanjut lagi. Kemudian tanggal 17 itu berarti kalau misalnya sell aja berarti ya benar tanggal ini sell aja. 16 17 sell aja berarti posisi buy yang tadi floating itu kemungkinan mulai dari tanggal 15 ya. Kita cek lagi. Tanggal 18 sell lagi. Ya, benar sell. Oke, terakhir tanggal 19 sell lagi. Artinya yang close di sini hanya sell, yang buy-nya masih floating. Tanggal 19 kosong. Oke, nggak ada OP. Total tadi berapa? Minggu kedua totalnya adalah dapat 68. Cuman 0,6%. Nah, cukup kecil. Bener ya, sampai tanggal 18, tanggal 19 nggak ada OP. Kita cek. Ini dari tanggal 15. Benar, sip. Dari tanggal 15, 16, 17, 19. Ini terakhir. Ya. Nah, jaraknya kita cek jarak stepnya. 17 19 sampai dengan 17 75 itu sekitar jaraknya sekitar 20. Ya, ada 20. Kemudian sampai dengan 62. Kalau misalnya jaraknya sama, ya stepnya sama, harusnya stabil. Ya, kalau misalnya 20 poin ya harusnya tiap 20 poin dia akan OP lagi. Ya, kita cek. Ini 20 ya, 20. Kemudian di sini 75 sampai 62 itu berapa? 13. Ada 13, oke. Kemudian 62 sampai dengan 58. 62 sampai dengan 58 itu ada berapa? Cuman 4. Tuh. Jaraknya enggak terlalu. Ini yang kedua lebar, 20. Kemudian yang ketiga 13. Oke. Keempat kok sempit gitu. Ya, kok sempit ya, beneran. Nah, cuman di sini kelihatan nih ada perbedaan tanggal. Tanggal 15, kemudian yang kedua tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 nggak ada, kemudian tanggal 19. Ya. Oke. Ya, beneran. Nah, tanggal 18 nggak ada, kenapa? Karena mungkin tanggal 18 mana ya, tanggal 18. Ini 18. 58. 58 tuh. Malah dia tanggal 19 baru OP ya di sini. Ya. Artinya kalau misalnya trennya masih kuat dalam satu harian itu kemungkinan dia nggak akan OP dulu.
Kemudian besoknya ada pullback lagi, berarah arah pullback ya ke buy, baru dia akan OP. Karena dia melihat situasi, oh sudah pullback nih, OP. Tapi ternyata nyatanya pullback cuma sebentar langsung turun lagi, drop. Ya, makanya buka Marti. Kita cek deh, yang Marti tadi beneran ya, dari tanggal berapa ya? Tadi kayaknya ada Marti yang ini ya. Ini aja tanggal berapa nih? Tanggal 8, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 ya. Terakhir tanggal 15. Tanggal 11, tanggal 12 berarti nggak ada ini, tanggal 12. Nah, artinya di sini tuh, selama 1 hari dia nunggu dulu ya, nggak ada, dan besoknya jadi nggak tergantung jarak ya untuk step. Jadi nggak tentu, bisa aja dekat, bisa jauh, tergantung 1 hari tersebut. Apakah ada sinyal untuk reversal atau pullback? Ya, ada sinyal lagi, dia OP lagi. Nih tanggal 10 ada OP lagi, ternyata masih ke bawah. OP lagi, gitu. Terakhir di sini tanggal 15. Ya. Oke lah, sip. Ya, ini min 1000 lumayan banget, apalagi dapat baru 145, itu baru 1%. Lossnya udah, ini floatnya sudah 10%, nggak sebanding ya. Oke, kita cek apakah bisa bertahan ya, atau malah profit gitu. Karena ini close-nya bakalan profit atau bisa aja minus gitu ya. Ini kurang tahu juga. Kemungkinan sih profit, cuman mungkin profit kecil ya, profit yang dikit. Oke, sip lah. Karena ini cuma 1772 ya. 1772 berarti cuma melewati 62 ya. Berarti ini masih di bawahnya. Ini bakal minus, cuman melewati ini doang. 2 ini yang profit gitu. Jadi memang profitnya akan kecil. Oke, siap. Sip ya. Cukup sekian untuk review di minggu kedua dari EA Perwira versi 1.05. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi, gunakan uang di yang ada sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.